Ini dia. Dengan ini bisa meredakan rasa sakitmu. Hibur saja dirimu sendiri. Jika rasa sakitnya mereda, itu akan melupakan hinaannya. Jadi bawa saja es ini dan keluar dari kamarku. Kau mewarisi sifat ibumu dan cara bicaramu juga sama. Kau itu berlidah tajam. Ngomong-ngomong, dengar. Aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Aku tahu kau ingin balas dendam pada Gudan karena dia menyakitimu. Tapi kau pasti bertanya-tanya bagaimana caranya. Aku akan memberitahu. Dengarkan. Akan kuberitahu secara detail bagaimana cara melakukan semua ini. Aku telah mengalami rasa sakit ini selama bertahun-tahun. Bukan hanya keluarga ini saja, tapi semua orang di Indore. Mereka tahu bagaimana dua orang ini berperilaku padaku. Jadi aku tahu apa yang kau rasakan. Dan aku bisa menyembuhkan lukamu. Apa kau mencoba untuk menggodaku? Romantis sekali. Kau itu sangat cantik. Aku tidak bisa menahannya. Jelas aku akan bersikap romantis. Tapi sayangnya, hari ini aku datang ke sini karena perhatian. Tujuanku ke sini untuk membuatmu merasa jauh lebih baik. Kenapa kau melakukan ini? Apa kau tidak melihat? Alisa belum siap untuk mengerti, Gudan. Kenapa dia akan mengerti, Paman Eje? Seandainya kita berada di posisi Alisa, bahkan kita pun tidak akan mengerti. Alisa masih belum dewasa untuk bisa memahami itu. Tidak mudah baginya untuk memahami hal sebesar itu kalau dia seorang gadis seusianya. Menggantikan ibunya dan menjadikan ibu tirinya. Kenapa kau melihatku seperti itu? Aku ibunya, Paman. Kau tahu aku telah mencoba untuk memahami tentang hubungan ini sejak kecil. Ketika ibu tiriku menggantikan ibuku dulu, aku merasakan hal yang sama. Aku marah, aku tidak tahu. Itu rasanya aneh sekali. Kata ibu tiri membuat hubungan menjadi aneh. Dan lihatlah, kau sudah bertemu ibuku berkali-kali. Apa kau pernah merasa bahwa dia tidak mencintaiku? Atau apakah kau pikir dia adalah ibu tiriku? Dia sangat mencintaiku? Aku yakin Alisa dan aku akan mencapai tahap itu dalam hidup kami suatu hari nanti. Pada tahap itu, dia pasti akan mencintaiku. Atau bahkan lebih mencintaiku daripada ibunya. Sampai saat itu tiba, aku tidak bisa melihatmu menderita setiap hari, Gudan. Kau khawatir tentang penderitaanku, aku khawatir tentang pekerjaanku. Katakan padaku, bagaimana aku bisa melakukan banyak pekerjaan? Katakan apa yang perlu dilakukan, aku akan melakukannya. Tidak, aku harus melakukan semua itu sendirian. Bagaimana caranya? Aku bahkan tidak bisa berjalan. Aku mengerti. Baiklah. Katakan kau mau kemana? Kemanapun yang kau suka. Benarkah? Jadi sekarang kau tidak kesakitan lagi? Kau sudah tahu, kan? Iya. Aku adalah suamimu. Aku sudah terbiasa memahami amukanmu. Aku tahu kapan kau berbohong dan kapan kau mengatakan yang sebenarnya. Jadi beritahu aku kenapa aku melakukan ini. Agar aku melupakan kekhawatiranmu dan menjadi bahagia. Lalu katakan, apa kau merasa bahagia meski hanya sesaat? Momen bahagia bersamamu akan bertahan denganku seumur hidupku. Terima kasih. Sekarang sudah cukup. Kau bisa menurunkan aku. Tidak. Sudah cukup olahraganya hari ini. Kau ini tidak ada pekerjaan, hah? Iya. Kau yakin? Hah? Kau yakin? Hah? Baiklah, aku akan kembali, ya. Jaga kakimu baik-baik. Aku harap kau benar, Gudan. Sebelum seseorang mencoba meracuni pikiran Alisa terhadapku, aku harus mencoba mendapatkan kepercayaannya. Apa kau merasa lebih baik? Kau biasa merayu wanita ya?
Ya, kau tampan juga. Kenapa kau bisa terlibat dengan adiknya Gudan, Paman Fark? Sama seperti kau, yang terjebak menjadi putri dari seorang gadis yang seumuran denganmu. Gudan! Berani-beraninya kau mendekati Alisa. Apa kau sudah gila? Mulai sekarang kalau kau berani mendekati Alisa, aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu. Gudan! Aku sama sekali tidak tertarik dengan putrimu. Aku hanya membantu untuk mengobati lukanya. Apa yang kau lakukan? Lepaskan tangannya. Aku peringatkan padamu. Mulai sekarang, kalau kau mencoba mendekati Alisa, aku akan mematahkan semua tulangmu. Aku tidak akan membiarkanmu, Parf. Tidak akan sedikit pun. Berhenti tertawa. Berhenti tertawa dan keluarlah. Omong kosong apa ini? Hah? Apa yang Parf katakan padamu? Apa dia bersikap buruk denganmu? Kalau dia melakukannya, beritahu aku sekarang juga. Aku tidak akan mengampuninya. Oh begitu ya? Dari mana semua cinta ini berasal? Kau ambil es ini, lalu dinginkan kepalamu itu. Dia tidak melakukan hal semacam itu. Tanpa keinginanku, dia tidak bisa lakukan apapun. Jika aku ingin melakukan sesuatu, Gudan, kau tidak akan bisa menghentikanku. Bukan itu maksudku, Alisa. Kau tidak tahu betapa buruknya, Parf. Aku juga tidak mengenalmu, Gudan. Kenapa kau selalu menganggap dirimu itu lebih baik? Karena sikap so baik dan sucimu itu, lihat. Nenek tua itu menampar wajahku. Apa kau masih belum puas juga apa yang terjadi padaku sampai kau datang ke kamarku? Apa kau tahu, Gudan? Kau itu sudah melewati semua batasan. Kau benar sekali, Alisa. Ada batasan untuk segalanya. Jadi demi Tuhan, tolong hentikan dramamu ini. Kami semua mencintaimu di rumah ini. Apa yang harus kulakukan dengan cintamu? Apakah itu bisa mengembalikan masa kecilku? Hah? Apa itu bisa membuatku bahagia? Apa itu akan mengembalikan ibuku kepadaku? Semua itu tidak bisa, kan? Persetan denganmu dan juga keluargamu yang tidak berguna ini. Alisa, aku tidak bisa melakukan apapun. Tapi aku bisa mengerti kenapa kau marah. Aku memang tidak bisa mengembalikan waktu. Ataupun memberikan apa yang kau inginkan, Alisa. Keluarga ini tidak bisa dihancurkan, Alisa. Keluarga ini selalu bersama. Dan selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya. Paman EJ adalah jantung dari keluarga ini. Aku harap kau tahu betapa pentingnya jantung untuk kelangsungan hidup seseorang. Kalau sesuatu terjadi padanya, keluarga ini akan hancur berantakan. Dan jangan lupa bahwa kau adalah bagian dari keluarga ini. Kalau sesuatu terjadi pada keluarga kami, kau tidak akan punya apa-apa seperti yang kau harapkan. Apa kau sedang menantangku? Bukan itu maksudku, tapi baiklah, kau mungkin bisa pikirkan apa yang kau inginkan. Oh begitu, kau akhirnya menunjukkan sifat aslimu ya? Baiklah. Aku akan memenangkan tantangan ini sebelum matahari terbenam besok. Aku akan memisahkan koki terkenal indoor dengan keluarganya. Kau lihat saja, Gudan, kau akan mengirim koki itu atas kemauanmu sendiri. Cinta mungkin kuat, Gudan, tapi darah lebih kental dari air. Alisa, aku sudah mentolerir amarah, omong kosong, dan keras kepalamu. Aku sudah mencoba yang terbaik untuk memenuhi semua keinginanmu. Tapi apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu berhasil karena aku adalah Nyonya Aksat Jindal, Alisa. Identitasnya adalah milikku dan dia milikku. Aku setuju darah memang lebih kental daripada air, tapi cinta adalah emosi yang tidak bisa kau kalahkan. Kupastikan kau akan menyadari ini.
sebelum matahari terbenam besok, aku akan memisahkan koki terkenal indoor dengan keluarganya. Kau lihat saja, Gudan. Kau akan mengirim koki itu atas kemauanmu sendiri. Cinta mungkin kuat, Gudan, tapi darah lebih kental dari air. Berikan padaku. Ayolah. Apakah kau mengkhawatirkan apa yang dikatakan Alisa? Tidak. Dengar, jangan khawatir. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Aku percaya padamu, Paman Eje. Tapi aku tidak bisa mengabaikan kebencian Alisa untukku. Dia telah menantangku bahwa dia akan memisahkan kita dengan segala caranya. Hal semacam itu tidak akan terjadi. Jangan khawatir. Aku tahu. Tapi tetap saja aku masih merasa takut. Dengar aku baik-baik. Tidak ada yang akan terjadi. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Alisa harus mengubah keputusannya. Kau, keluarga kita, akan hidup bahagia bersama Alisa. Percayalah padaku. Aku akan buktikan itu. Kau tidak percaya padaku? Sini, sayang. Suara apa itu? Apa yang terjadi, Ibu? Apa? Bukankah kau yang memanggil orang-orang ini? Kenapa aku memanggil mereka? Aku pikir kau yang menyiapkan ini. Biar ku tanya. Hei, siapa yang meminta kalian melakukan ini? Kami tidak memiliki acara di sini. Aku yang memanggil mereka, Gudan. Kita bisa mengadakan acara jika kau membiarkan mereka membuat persiapan. Acara apa ini? Bibi Durga? Bibi Laksmi? Alisa, apa hari ini ulang tahunmu? Tidak, bukan, Nenek. Bukan hari ulang tahunku, tapi jauh lebih besar dari itu. Kejutan? Ini acara kejutan, dan acara itu membutuhkan kehadiran ibu, ayah, keluarga. Meskipun seseorang mungkin membenci keluarganya, mereka membutuhkan berkah dari keluarganya. Apa kejutannya, Alisa? Jika aku memberitahu, berarti bukan kejutan. Tenang saja, Gudan. Kau dan keluargamu pasti akan segera tahu. Apa yang sedang terjadi? Dia menerima berkah kita, dan nada bicaranya sopan. Paman Eje, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa Alisa akan mencari cara untuk memisahkan kita? Apa yang Alisa rencanakan? Semuanya berjalan seperti yang kau inginkan, Alicia. Tunggu dan lihat saja, Gudan. Begitu aku ungkapkan kejutanku, kau akan memaksa koki itu untuk memutuskan hubungan denganmu atas kemauanmu sendiri. Aku sudah merencanakan segalanya, Gudan. Aku hanya perlu menjalankannya. Kau tidak akan bisa memenangkan tantangan ini. Siapa kalian?
Aku bertanya pada kalian. Siapa kalian dan apa yang kalian lakukan di sini? Apa yang sedang terjadi? Aku akan memilih pengantin pria, Tuan Koki. Apa? Kenapa? Saat ini wanita memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya, kan? Jadi aku akan memutuskan siapa-siapa saja yang akan aku nikahi. Apa kau sudah gila, Alisa? Kau ini gila ya? Kau juga belum cukup dewasa untuk menikah dan tidak memiliki pemahaman. Dan jika kau ingin menikah, bukan begini caranya. Tapi ini caraku. Aku bisa melakukan apa saja yang ku mau, kan? Kau tidak hidup sendiri, Alisa. Aku memaafkan kesalahanmu di masa lalu karena kau masih kecil. Tapi ini keterlaluan. Kau membuat lelucon dari segalanya. Aku tidak minta izin darimu, Tuan Koki. Tidak peduli kau marah atau kehilangan akal. Aku tidak peduli itu. Aku akan lakukan apa yang aku inginkan. Apa yang kau katakan, Alisha? Jika ini adalah rencana bodohmu yang lain, hentikan sekarang juga. Apa yang kau pikirkan tentang dirimu sendiri? Jangan berpikir kau bisa menghukum kami dengan menikah. Kau akan menghancurkan hidupmu, bukan hidup kami. Hidupku sudah hancur sejak lama. Kau yang harus mengkhawatirkan dirimu. Dan aku sudah memutuskan. Aku akan adakan swayamvaraku hari ini. Hentikan kegilaan ini, Alisa. Apa yang kau dapatkan dengan melakukan ini? Cobalah mengerti, jangan lakukan ini. Kau tidak akan mendapatkan apapun dengan melakukan ini, Alisa. Setelah swayamvara ini, kau akan tahu apa yang aku dapatkan. Jika kau pikir kau bisa menghentikan aku, kau salah. Aku sudah dewasa. Baik cintamu maupun hukum di negara ini tidak bisa menghentikanku. Cobalah untuk mengerti, Alisa. Drama ini... Cukup, tidak usah banyak bicara. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Apa kau pikir aku ini masih kecil? Kau itu hanya orang lain. Bersikap seperti orang lain. Hadiri acaranya, makan dan lalu pergi. Aku tidak butuh saranmu. Alisa, tolong jangan lakukan ini. Dengarkan aku. Tolong jangan lakukan ini. Kenapa kau malah ingin menghancurkan hidupmu sendiri? Hentikan, Alisa. Jangan lakukan ini. Kau mengambil langkah yang salah. Alisa, dengarkan aku. Tolong jangan lakukan ini. Alisa, cukup. Jangan lakukan itu. Mereka semua bukan tipeku. Tapi dia... Dia adalah calon yang sempurna untuk jadi suamiku.
Apa kau sudah gila? Apa kau tahu siapa dia? Dia suami Revati, dia sudah menikah. Apa yang sedang kau lakukan? Dan kau, apa yang kau katakan padanya? EJ, aku belum mengatakan apapun padanya. Apa yang kau katakan padanya? Aku akan membunuhmu. Bagaimana bisa kau mengangkat tanganmu ke calon menantumu? Aku tidak gila, tapi kau yang gila. Tingkahmu seperti binatang. Pria yang kau pilih untuk menjadi suamimu adalah monster, Alisa. Kau tidak tahu betapa hinanya dia. Kau tidak tahu bagaimana kelakuan dia selama ini. Lalu bagaimana denganmu? Kau meninggalkan ibuku demi Gudan. Itu tidak masalah. Alisa, bagaimana cara menjelaskan? Biar aku perjelas, Koki. Kau ingin tetap berpegang teguh pada keinginanmu, begitupun aku. Jadi lebih baik kita melakukan apa yang kita inginkan. Kau dan aku, kita tidak akan saling mengganggu. Aku akan menikah dengan pria pilihanku dan menjalani kehidupan yang bahagia. Oh iya, satu hal lagi. Kau berani mengangkat tanganmu hari ini, tapi lain kali aku tidak akan memakluminya. Jangan memaksaku untuk menghancurkan hidupmu. Kau tidak akan melakukan hal semacam itu, Alisa. Ini melawan hukum, ini salah. Kau tidak bisa menikah dengannya. Chutki, kenapa kau diam saja? Kenapa kau tidak mengatakan apa-apa? Parv kan suamimu, hentikan dia. Apa yang harus kukatakan, Gudan? Parv mencintai Alisa dan Alisa juga mencintainya. Bagaimana bisa aku menghentikan mereka saat mereka benar-benar saling mencintai? Omong kosong apa ini, Chutki? Itu melawan hukum. Bagaimana Parv bisa menikahinya? Tunggu sebentar. Kenapa dia tidak bisa menikahinya? Oh, maafkan aku. Aku lupa memberitahu, aku sudah menyiapkan surat cerai. Dengar Gudan, kau sudah diberi label sebagai wanita kedua. Tapi aku tidak tahan hidup dengan gelar ini. Jadi, bagaimana bisa aku memisahkan dua sejoli itu? Jadi, yang terjadi tidak salah. Bagaimanapun, Ibu Alicia adalah wanita lain dalam kehidupan kakakku. Dan jika aku ditakdirkan untuk menyandang label ini, aku tidak keberatan punya Alisa sebagai wanita lain dalam hidupku. Dan lihat, Aksat Jindal meninggalkan Antara karena kau. Dan Parv meninggalkanku karena Alicia. Rasanya seolah aku sedang membayar dosa-dosamu. Aku rasa itu mengalir di keluarga kita ya. Aku benar kan? Kita suka menghancurkan pernikahan orang lain. Chutki! Apa kau tidak malu pada dirimu sendiri? Apa kau sudah gila? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau merusak hidup Alisa demi keuntungan egoismu sendiri. Jahat sekali otakmu itu. Kau tidak boleh membuat keputusan saat marah, Alisa. Kau mengerti? Dia akan membuat hidupmu seperti di neraka kalau kau memilih untuk menikah dengannya. Aku tidak akan menginginkan kehidupan semacam itu bahkan pada musuhku. Dan kau adalah putriku. Cobalah untuk mengerti, Alisa. Kau mengambil langkah yang salah. Masih ada waktu sebelum pendeta sampai ke rumah ini. Sementara itu kau bisa menasihatiku. Setelah itu aku tidak mau. Pernikahan ini akan dilangsungkan. Inilah yang kuinginkan. Jika kau tidak ingin aku melakukan ini, kau tahu apa yang harus kau lakukan. Benar kan, Gudan? Aku tidak akan biarkan ini. Tidak akan kubiarkan ini terjadi. Paman EJ! Tidak, Gudan. Kau tidak akan mengatakan apa-apa. Kau sudah banyak memberi kesempatan. Semua ini ada batasannya, Gudan. Kita tidak bisa mendukung permintaan Alisa yang tidak masuk akal itu. Dan Parv, aku tidak akan mengampuni dia. Paman EJ, tenanglah. Dalam keadaan marah, kau akan melakukan apa yang diinginkan Alisa, Paman. Tidak, Gudan. Aku tahu dia adalah putriku, tapi jangan katakan hal yang sama. Apa aku salah? Dalam situasi seperti ini, maka seseorang harus tetap tenang dan memikirkan solusinya. Sudah aku bilang dia akan melakukan Aku ini. akan memisahkan Parv dari putriku.
Biarpun aku harus membunuhnya untuk itu. Apa yang kau katakan, Paman? Tenanglah, kau tidak harus membunuh Parv dan melakukan dosa. Kita akan menghentikan pernikahan ini. Tenang saja, tapi kita akan melakukannya dengan cara kita. Jangan khawatir soal itu. Tidak, Gudan. Saat ini aku tidak punya waktu untuk ide anehmu ini. Tidak. Dengarkan aku, Paman. Ideku memang aneh, tapi selalu berhasil. Aku punya rencana soal ini. Kau tidak perlu khawatir. Apa? Tunggu dan lihat saja. Kalau Alisa merasa dirinya pintar, maka aku lebih pintar. Aku tidak akan biarkan pernikahan ini terjadi. Wah, luar biasa. Hebat. Aku tidak percaya ini terjadi. Pertama, aku menikah dengan adiknya Gudan. Sekarang, aku nikahi Putri Aksat Jinda. Sebelumnya, aku adik ipar Gudan. Sekarang, aku akan menjadi menantunya. Bagus sekali. Seandainya aku tahu bahwa aku ditakdirkan untuk menikah berkali-kali, aku akan membuka toko seruanis. Parfum. Di mana parfumku? Akan kuperiksa di lemari. Oh. Siapa ini? Lepas! Beraninya kau! Pegang dia, cepat! Lepas! Tenanglah bodoh, kau bermimpi menikah untuk ketiga kalinya, ha? Ibu Gudan tidak akan membiarkan mimpimu menjadi kenyataan. Dia pingsan. Ayo kita sembunyikan dia. Kita lihat, apa manusia berdosa ini bisa menikahi Alicia. Aku akan memberitahu ibu. Ibu, pekerjaan sudah selesai. Ayo. Kami sudah menangani Parv. Dia tidak akan mencapai mandat. Kerja bagus. Persiapannya dimulai saja, pendeta. Pengantin pria akan segera datang. Hai, Parv. Cepatlah turun. Kau berdandan seperti pengantin wanita saja. Parv, waktu yang baik akan berlalu. Padahal ini pernikahan ketiganya, tapi dia bersikap seolah-olah ini pernikahan pertama. Kau memanggilku, dan disinilah aku. Aku datang ke sini dengan mempertaruhkan nyawaku. Gudan. Kau memanggilku, dan disinilah aku. Sayang, tadi aku terjebak di suatu tempat. Kurang ajar. Tapi apa kau tahu? Tidak ada di dunia ini yang bisa menghentikanku untuk menikahimu. Menurutku kau harus berhenti, Durga. Rencanamu tidak efektif lagi. Aku tahu tidak akan mudah mengendalikan monster ini. Tidak masalah, Paman Eje. Tidak apa-apa kalau kita gagal dalam langkah pertama. Tapi langkah kita yang selanjutnya pasti berhasil. Kau bisa masuk. Sudah waktunya. Inspektur,
Tangkap pria ini. Dia ingin menikahi putriku. Tangkap dia, bawa dia pergi. Tunggu sebentar, Inspektur. Inspektur, aku rasa tidak ada hal ilegal yang terjadi di tempat ini. Katakan semua yang ingin kau katakan di kantor polisi. Bawa dia pergi, Inspektur. Tunggu sebentar. Sejak kapan menikah itu sebuah kejahatan? Menikah dengan seseorang bukanlah kejahatan, Revati. Tetapi jika pria yang sudah menikah lagi, maka itu kejahatan. Secara hukum, Parv tidak bisa menikahinya. Tolong tangkap dia. Katakan padaku, jika Parv dan aku bisa bercerai, kenapa dia tidak bisa menikahi orang lain? Apa? Kalian bercerai? Iya, Inspektur. Secara hukum, Parv dan aku sudah tidak menikah. Aku bisa tunjukkan surat cerainya sebagai bukti. Tunggu sebentar. Ini surat cerai kami. Sekarang aku bisa menikah dengannya, kan Pak Inspektur? Inspektur, Revati berbohong. Tidak mungkin bercerai dalam waktu singkat. Ini tidak mungkin, surat-surat ini palsu. Aku minta maaf. Tuan Jenderal, surat ini asli. Secara hukum mereka sudah tidak suami istri lagi. Selain itu, Alisa berusia 18 tahun. Dia memiliki hak untuk membuat keputusan tentang hidupnya sendiri. Kami tidak bisa melakukan apapun. Maafkan aku. Maafkan aku. Apa kau senang? Semua orang sudah mengatakan yang mereka ingin katakan. Pak Pendeta, ayo mulai acaranya. Alisa, jangan lakukan ini. Apa yang kau lakukan ini semua salah. Bisa kita mulai? Tunggu. Kenapa kau tidak mengerti juga? Kenapa kau ingin menghancurkan hidupmu sendiri? Orang yang kau pilih untuk dinikahi bukan manusia. Dia adalah jelmaan iblis. Kenapa kau melakukan ini? Kenapa, Alisa? Jawab aku. Jawab aku. Jelaskan alasanmu. Buka matamu, Gudan. Bukan hanya hidupku. Aku akan menghancurkan hidup semua orang. Aku akan tetap menikah dengannya. Semua orang mencoba meyakinkanmu. Kenapa kau tidak mengerti, Alisa? Pria ini tidak baik untukmu. Dia itu adalah penipu, Alisa. Alisa, tolong jangan lakukan itu. Tolong pakaikan selendang. Tolong jangan lakukan ini. Parv bukan manusia yang baik, Alisa. Aku tidak berbohong. Tolong kau jangan merusak masa depanmu untuk membalas dendam. Silakan berdiri untuk ucapkan sumpah pernikahan. Sebelum matahari terbenam besok, aku akan memisahkan koki terkenal indoor dengan keluarganya. Kita mulai upacaranya. Berhenti.
Aku tahu kenapa kau melakukan ini, Alisa. Kau ingin memenangkan tantangan yang kau berikan padaku. Tapi Alisa, aku tidak bisa melihatmu menghancurkan hidupmu dan aku juga tidak bisa melihat Paman Eji hancur dan patah hati. Karena kalian berdua merupakan bagian penting dalam hidupku. Tolong berdiri, Paman Eji. Kebahagiaan putri kita lebih penting daripada kebersamaan kita. Sekarang aku minta maaf pada kalian atas apa yang aku lakukan. Aku ingin kalian semua memahami bahwa diriku ini memanglah tidak berdaya. Dan percayalah padaku bahwa aku tidak punya pilihan. Para orang tua harus tunduk pada tuntutan anak-anak mereka. Jadi, sebagai seorang ibu, aku akan menuruti permintaan putriku. Demi kebahagiaan putriku, aku akan mengorbankan kebahagiaan diriku. Kau ingin ayahmu, kan? Kau ingin dia menjadi milikmu selama sisa hidupnya, iya kan? Mulai sekarang, aku akan memberikan Tuan Jindal, putra dari ibu mertuaku yang oleh menantuku dipanggil Eje, kepadamu. Tapi kumohon jangan menikah dengan Pak. Kumohon. Sekarang saatnya untuk pergi, Tuan Koki. Ayo. Wanita ini dia telah merebutmu dari ibuku. Hari ini aku akan membawamu menjauh darinya selamanya. Sekarang kita sudah impas. Tidak ada yang bisa melakukan ini sekaligus. Aku melakukan hanya sekali tepuh. Aku senang sekali melihatmu, Gudan. Kau dan juga keluarga Jindal sekarang merasakan rasa sakit yang telah aku alami. Paman Eje. Bagaimana aku akan hidup tanpamu? dari